lagi dengan saya Elsa Mutia Putri. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan beberapa video tutorial mengenai model-model ekonometrika yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit lagi mengenai materi tentang beberapa video tutorial yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu saya menjelaskan dulu tentang model regresi logistik, dan kemudian saya juga pernah menjelaskan error correction model, dan yang ketiga saya menjelaskan vector autoregression atau vector error correction model, dan yang keempat saya pernah menjelaskan tentang model panel VAR atau FCM, dan yang kelima forecasting atau peramalan, dan yang keenam persamaan simultan, dan yang ketujuh persamaan simultan two stack least square. Dan langsung saja saya akan menjelaskan satu-satu tentang model-model yang sudah saya sebutkan tadi. Saya akan menjelaskan yang pertama itu model regresi logistik. Model regresi logistik itu merupakan salah satu jenis regresi yang menghubungkan antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen yang berupa kategori, seperti 0 dan 1. Jenis variabel independen berupa kategori inilah yang membedakan regresi logistik dengan regresi berganda atau regresi linear lainnya. Kebanyakan peneliti menggunakan regresi logistik untuk memperoleh atau untuk memproses dua kategori saja. 0 biasanya digunakan untuk kategori tidak atau belum, sedangkan angka 1 biasanya digunakan untuk mendeskripsikan responden yang bersesuaian dengan maksud penelitian. Kemudian, tujuan dari penggunaan regresi logistik ini adalah yang pertama itu dapat menghitung peluang, yaitu persamaan yang diperoleh dari proses regresi logistik dapat digunakan untuk menghitung peluang responden di luar responden yang termasuk dalam penelitian. Dan yang kedua, melihat karakteristik. Dalam tujuan ini yaitu untuk melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok yang membahas nilai odds ratio di masing-masing variabel independen. Nah, kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang model error correction model, yaitu error correction model ini merupakan suatu analisis data time series yang digunakan untuk variabel-variabel yang memiliki ketergantungan yang disebut kointegrasi. Dari metode error correction model ini digunakan untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi jangka pendek variabel-variabel yang telah memiliki keseimbangan atau hubungan ekonomi jangka panjang. Dan selanjutnya kita lanjut ke vector autoregression atau vector error correction model. Di sini saya akan menjelaskan VAR atau FCM itu merupakan salah satu salah satu metode time series yang sering digunakan dalam penelitian, terutama dalam bidang ekonomi. Itu dari pengertian dari vector autoregression. Sedangkan vector error correction model itu merupakan metode turunan dari VAR. VAR ini digunakan ketika data yang kita gunakan time series dan ketika kita tidak mengetahui mana variabel yang bebas dan mana variabel yang terikat. Tahapan pada metode VAR FECM ini adalah yang pertama, uji LAK, dan yang kedua, uji kointegrasi, dan yang ketiga, mendapatkan model vector error correction model, dan yang keempat, untuk analisis menggunakan IRF dan VD. Dan yang kemudian, selanjutnya yang keempat, saya menjelaskan tentang panel VAR atau FECM. Seperti datanya, videonya sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada data panel ini merupakan penggabungan data cross section dengan data time series. Data panel ini sering digunakan dalam penelitian bidang ekonomi. Dalam praktiknya, hubungan antar peubah ekonomi tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi juga dapat berlangsung dua arah, serta memiliki hubungan jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis panel VAR atau FECM ini merupakan metode yang sesuai untuk memodelkan hubungan antar peubah yang memiliki hubungan dua arah, serta menjelaskan fenomena ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan data panel.
Dari tujuan penelitian panel VAR FECM ini adalah untuk memodelkan data panel dengan contoh data pada skripsi, yaitu PDRB dan konsumsi di 31 provinsi di Indonesia. Dan yang kelima, forecasting atau peramalan, seperti video yang saya sudah jelaskan sebelumnya juga, yaitu suatu aktivitas yang memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama, atau suatu cara untuk mendapatkan informasi hari esok atau masa depan dengan didasarkan kepada data historis. Peramalan ini bertujuan untuk memprediksi prospek ekonomi dan aktivitas usaha dan juga pengaruh lingkungan kepada prospek tersebut. Peramalan ini juga suatu bagian yang paling penting untuk setiap perusahaan maupun organisasi bisnis dalam saat mengambil keputusan manajemen. Dan yang keenam itu persamaan simultan. Seperti saya sudah jelaskan juga pada video sebelumnya, kalau menurut materi persamaan simultan ini berbeda dengan model ekonometrika sebelumnya. Sistem persamaan simultan memiliki lebih dari satu persamaan dengan masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Karena terdapat banyak persamaan, maka terdapat lebih dari satu variabel dependen. Persamaan-persamaan tersebut menggambarkan hubungan antara fenomena ekonomis, dan selain itu, variabel dependen pada suatu persamaan dapat menjadi variabel-variabel independen pada persamaan lain, sehingga antar persamaan saling berhubungan. Dan yang ketujuh, itu simultan dengan two-stack least square. Di sini metode kita dapat melihat pada metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian persamaan simultan itu kan ada dua. Yang pertama indirect least square dan yang kedua two-stack least square. Jadi di sini kita akan membahas dari persamaan simultan two-stack least square, yaitu salah satu metode regresi yang termasuk ke dalam kelompok analisis persamaan simultan struktural, dan pada metode ini merupakan perluasan dari metode OLS yang biasa digunakan dalam perhitungan analisis regresi. Two-stack least square ini digunakan dalam kondisi di mana terdapat korelasi antara error yang dihasilkan dalam model berkorelasi dengan variabel bebasnya. Mengapa disebut two-stack least square? Karena terdapat dua langkah dan pada dasarnya hanya merupakan perluasan dari metode ordinary least square. Nah, demikianlah tentang penjelasan sedikit materi-materi dari model-model ekonometrika yang sudah saya jelaskan melalui juga video tutorial, dan semoga teman-teman lebih paham lagi dan lebih mengerti lagi dan dapat di-share ke teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.